quisieran luego irnos a hacer las 2 carreras americanas y venir a Europa. No eran posibles y lo que hemos hecho ha sido posponerlas a final de temporada, si hay hueco o no. Aksi gila kembali ditunjukkan rider kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, usai dijegal di Moto3 Brno karena dianggap melakukan pelanggaran. Rival abadi dari Malaysia, Hakim Danish, juga mendapat penalti dan harus turun 12 tingkat. Veda justru membuat komentator MotoGP histeris dengan aksinya. Kerugian Veda langsung mendapat sorotan tajam dari penggemar Moto3 sampai Dorna harus turun tangan memberikan pernyataan. Apakah ini penjegalan atau justru jebakan untuk sang pembalap Yogyakarta untuk merebut podium puncak? Bagaimana bisa Veda mendapat kerugian ini? Dan bagaimana Veda bisa bangkit di Brno? Sesi balapan kejuaraan dunia kelas Moto3 di sirkuit Brno, Republik Ceko mendadak berubah menjadi sebuah panggung drama yang sama sekali tidak terduga oleh siapapun. Kejadian luar biasa ini mencuat bukan karena faktor turunnya hujan deras di atas lintasan. Bukan pula akibat adanya insiden kecelakaan parah di tikungan pertama. Melainkan, drama ini meledak akibat adanya keputusan mendadak dari pihak pengawas balapan yang langsung mengguncang susunan grid start menjelang dimulainya race utama. Keputusan mutlak dari meja steward tersebut seketika merusak rencana besar dari beberapa tim papan atas. 4 pembalap muda berbakat harus menerima kenyataan pahit berupa hukuman sanksi yang sangat berat dari pihak otoritas tertinggi kejuaraan dunia. Mereka dijatuhi hukuman turun sebanyak 12 posisi pada grid start balapan utama, akibat dianggap telah melakukan pelanggaran fatal saat kualifikasi kedua. Para pembalap tersebut dinilai berkendara terlalu lambat di atas lintasan. Dan dari seluruh daftar nama pembalap yang terkena dampak buruk hukuman tersebut, 2 di antaranya paling menyita perhatian besar publik Asia. Sosok tersebut tidak lain adalah bintang muda kebanggaan tanah air, Veda Ega Pratama, serta rival abadinya asal negeri jiran Malaysia, Hakim Danish. Padahal sebelumnya, atmosfer ketegangan di sirkuit Brno saat sesi kualifikasi utama berjalan dengan sangat intens. Namun setelah penalti penurunan posisi dijatuhkan secara resmi, semua skenario indah yang telah disusun rapi seketika berubah drastis menjadi sebuah mimpi buruk. Dari posisi start ke-8 di baris ketiga, pemuda bernomor motor 9 ini harus rela mundur jauh ke peringkat 20. Dari yang awalnya berada di zona nyaman 10 besar, kini Veda terpaksa harus memulai jalannya balapan dari barisan belakang tengah. Sementara itu, nasib yang tidak kalah tragis juga harus dialami oleh Hakim Danish, yang menjadi salah satu sorotan terbesar di sesi kualifikasi utama. Pembalap asal Malaysia tersebut sebenarnya sempat mencatatkan waktu yang sangat impresif, bahkan sukses bertengger di posisi kedua tercepat. Dari posisi awal yang hampir menjanjikan tempat di barisan terdepan, Danish justru harus terkena imbas penalti yang membuatnya melorot jauh ke peringkat 14. Perubahan posisi ini jelas bukan sekadar rotasi angka biasa. Ini adalah sebuah pergeseran strategi total yang harus dilakukan oleh tim, di mana dari yang awalnya fokus bertarung mengamankan podium di barisan depan, kini harus menyusun ulang seluruh rencana dari lini tengah. Gelombang reaksi dari para penggemar Moto3 ternyata tidak berhenti setelah pengumuman penalti tersebut dirilis secara resmi. Media sosial langsung dipenuhi perdebatan panas. Banyak pendukung Veda Ega Pratama menilai hukuman turun 12 posisi terasa terlalu berat, terutama karena pembalap Honda Tim Asia itu sebelumnya berhasil menunjukkan performa yang sangat kompetitif sepanjang akhir pekan di Brno. Tagar yang mendukung Veda bahkan sempat ramai dibicarakan di berbagai komunitas balap. Sebagian penggemar berpendapat bahwa insiden yang terjadi saat sesi kualifikasi tidak pantas berujung pada hukuman sebesar itu. Mereka merasa Veda menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan karena harus kehilangan peluang memulai balapan dari posisi 8 besar. Melihat perdebatan yang semakin meluas, pihak Dorna akhirnya memberikan pernyataan resmi untuk meredam polemik yang berkembang. Dalam keterangannya, Dorna menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan VM MotoGP Stewards dan diambil berdasarkan regulasi yang berlaku untuk seluruh pembalap tanpa pengecualian. Mereka menjelaskan bahwa aturan mengenai excessively slow riding dibuat untuk menjaga keselamatan seluruh rider di lintasan. Ketika ada pembalap yang berkendara jauh di bawah kecepatan normal pada momen tertentu saat sesi kualifikasi berlangsung,
Situasi tersebut berpotensi mengganggu rider lain yang sedang melakukan flying lap dengan kecepatan maksimum. Dorna juga menegaskan bahwa nama besar, kebangsaan, maupun posisi klasemen tidak pernah menjadi pertimbangan dalam proses pemberian sanksi. Menurut mereka, aturan harus diterapkan secara konsisten kepada semua peserta agar integritas kejuaraan tetap terjaga. Meski demikian, pernyataan tersebut tidak langsung menghentikan perdebatan di kalangan penggemar. Banyak yang memilih menunggu jawaban sesungguhnya dari VEDA di atas lintasan. Dan ternyata, jawaban itu datang dengan cara yang sangat spektakuler. Saat lampu start akhirnya padam dan balapan resmi dimulai, VEDA Ega Pratama langsung menunjukkan mentalitas yang membuat banyak orang terpukau. Memulai balapan dari posisi 20 bukanlah situasi yang ideal bagi siapapun. Di depan terdapat belasan motor yang saling berdesakan. Risiko kontak sangat tinggi. Kesalahan kecil saja bisa mengakhiri balapan dalam hitungan detik. Namun VEDA tampil seolah tidak memedulikan semua tekanan tersebut. Lap demi lap, rider muda asal Yogyakarta itu mulai memangkas jarak dengan kelompok di depannya. Ia melakukan pengereman yang sangat presisi, memanfaatkan celah sempit yang bahkan tidak terlihat oleh sebagian besar pembalap lain. Beberapa manuver overtaking yang dilakukannya langsung membuat komentator internasional meninggikan nada suara mereka. Setiap kali VEDA berhasil menyalip 2 hingga 3 pembalap dalam satu rangkaian tikungan, suara para komentator terdengar semakin antusias. Mereka berkali-kali menyoroti bagaimana seorang rookie mampu tetap tenang meskipun harus memulai balapan dari posisi yang sangat merugikan. Salah satu komentator bahkan menyebut bahwa apa yang dilakukan VEDA bukan sekadar upaya mengejar posisi. Itu adalah demonstrasi keberanian dan kontrol motor tingkat tinggi. Yang membuat banyak orang semakin kagum adalah cara VEDA mengelola emosinya. Tidak ada manuver sembrono. Tidak ada tindakan panik. Semua dilakukan dengan perhitungan yang matang. Setiap lap terasa seperti sebuah operasi yang dirancang dengan sangat detail. Dari posisi 20, perlahan tetapi pasti, VEDA mulai merangsek masuk ke kelompok tengah. Lalu mendekati rombongan 10 besar. Dan pada saat itulah, suasana paddock mulai berubah. Tim-tim rival yang sebelumnya merasa diuntungkan oleh penalti tersebut mulai menyadari satu hal penting. Hukuman 12 posisi ternyata tidak menghentikan VEDA. Justru sebaliknya, tekanan besar itu seolah mengeluarkan versi terbaik dari dirinya. Komentator MotoGP terus memuji semangat juang rider Indonesia tersebut. Mereka menyebut kebangkitan seperti ini adalah salah satu alasan mengapa Moto3 selalu menjadi kelas yang paling sulit diprediksi. Karena terkadang, seorang pembalap tidak menunjukkan kualitas aslinya saat berada di depan. Melainkan ketika ia dipaksa bangkit dari posisi yang paling sulit. Dan di Brno, VEDA Ega Pratama sedang menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya mampu melakukan hal tersebut.